Sidang jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dari seluruh majelis menyampaikan pada kita saat ini, selamat hari Minggu, Salam. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan mulai kebaktian kita. Kita sambut bernyanyi dari buku nyanyian HKBP. Kita bernyanyi. Kami undang bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sambut bernyanyi. Berjalan
Dengarlah hukum Tuhan, diambil dari Tita yang kelima hingga Tita yang ke-10. Tita yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita ke-6, jangan membunuh. Tita ke-7, jangan berzina. Tita ke-8, jangan mencuri. Tita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Tita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledanya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita sambut bernyanyi. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang.
kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita sambut bernyanyi. Pembacaan firman Tuhan epistel untuk kita pada minggu ini diambil dari Kidung Agung pasal yang kedua ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-13. Kita bacakan secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Di pintu mempelai perempuan, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi terkukur terdengar di atas kita.
Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita sambut bernyanyi. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Salam. Minang, marilah kita mendengar warta pelayanan gereja kita Minggu tanggal 9 Juli 2023. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis dengan topik minggu mencintai hukum Allah. Yang kedua, Jemaat Baru. Mulai minggu hari ini telah menjadi anggota Jemaat Baru gereja kita Bapak Henrys Marbun dan Ibu Alima Duru beserta dua anak mereka. Mereka datang dari Gereja Kristen Protestan Indonesia yang beralamat di Balau Center, Tanjung Uma, masuk ke WIK Balau Center. Yang ketiga, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, hendak menerima pemberkatan nikah yaitu Wan Li Sinaga, anak dari Bapak Altur Sinaga almarhum, dan Ibu Roma Lumban Gaul dari Bengkong Indah, dengan pasangannya Elizabeth Agustina Pasaribu, anak dari Bapak Anwar Pasaribu dan Ibu Romasi Leni Simbanjunta. Alamat Seraya Atas, Gereja HKBP Batam, Resort Batam. Pemberkatan mereka akan dilaksanakan pada Sabtu tanggal 29 Juli 2023 di Gereja HKBP Batam, Resort Batam, masuk pukul 10.00 WIB. Keempat, wisata pantai Jemaat WIK Muara Takus. Pada hari ini, jemaat kita yang berada di WIK Muara Takus mengadakan wisata pantai di Pantai Glory Melur. Kita bawakan di dalam doa kita, semoga mereka di dalam perlindungan Tuhan.
Kelima, pos sekolah minggu Muara Takus. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa kebaktian sekolah minggu di pos sekolah minggu yang berada di Muara Takus mulai minggu hari ini dipindahkan ke pos Lubuk Baja dikarenakan situasi penggusuran. Oleh karena itu, bagi jemaat yang berada di WEK Muara Takus diharapkan untuk mengantarkan anak-anaknya ke sekolah minggu di pos Lubuk Baja. Keenam, bazar makanan dan penjualan kaos dari Panitia Tahun Profesionalisme dan Penata Layanan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pada hari ini setelah ibadah pukul 8.00 WIB, Panitia Tahun Profesionalisme dan Penata Layanan Gereja akan mengadakan bazar makanan dan penjualan kaos tahun profesionalisme seharga 150.000 per pieces. Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua jemaat agar dapat berpartisipasi untuk melancarkan setiap kegiatan yang telah diprogramkan panitia. Ketujuh, pengumuman KUR HKBP Batam. Pada hari ini, pengumuman KUR Amasahata beribadah bersama dengan jemaat yang berada di pos Muka Kuning pukul 10.00 WIB. Kedelapan, pertangyangan pengumuman KUR Amasahata. Senin tanggal 10 Juli 2023 diadakan kebaktian bulanan pertangyangan bulanan pengumuman KUR Amasahata bertempat di rumah keluarga Situa N Huta Barat, Boru Sitompul, beralamat Bengkong Indah 1 Blok E nomor 56. Yang ke-9, pertangan WIK. Berikut tempat dan jadwal ibadah pertangan WIK gereja kita minggu ini. Pada hari Rabu diadakan di Balai Kolam 1, Balai Kolam 2, dan Balai Center. Pada hari Kamis diadakan di Bengkong Indah, Muara Takus, Nagoya, dan Batam Kota. Pada hari Jumat diadakan di Balai Kolam 3, Sepanas, dan Batam Center. Ke-10, persiapan KUR Tahun Profesionalisme dalam Pembekalan Parhalado. Diingatkan kembali kepada setiap WIK yang mengikuti KUR Tahun Profesionalisme sebagai tindak lanjut dari pertemuan kedua latihan KUR yang lalu, diharapkan agar setiap WIK melalui situa WIK masing-masing dapat menentukan peserta perwakilan KUR pada tanggal 19 Juli 2023. Maksimal 3 orang dari setiap masing-masing WIK. Paling lambat hari Selasa, setiap nama-nama yang akan mewakili sudah dapat diberikan pada saat sermon Parhalado. Latihan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2023 masuk pukul 18.00 WIB di gereja. Ke-11, pembinaan Parhalado se-Resort Batam. Diberitahukan kepada seluruh jemaat sesuai dengan program panitia tahun profesionalisme, gereja kita akan mengadakan pembinaan kepada seluruh Parhalado se-Resort Batam. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Resort Barelang. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan Parhalado tersebut berjumlah 180 orang, dan yang menjadi pembicara yaitu Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Kegiatan tersebut akan diadakan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 waktu pukul 07.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tempat Gedung Serbaguna lantai 1. Sehubungan dengan pentingnya acara tersebut, maka diharapkan seluruh Parhalado HKBP Batam diwajibkan untuk mengikuti acara pembinaan tersebut dan mempersiapkan diri dengan baik. 12. Pembinaan guru sekolah minggu. Diberitahukan kepada seluruh jemaat, sesuai dengan program panitia tahun profesionalisme, gereja kita akan mengadakan pembinaan guru sekolah minggu yang diikuti oleh guru-guru sekolah minggu gereja kita. Kegiatan tersebut akan diadakan pada Rabu tanggal 19 Juli 2023 bertempat di ruang sermon kantor gereja masuk pukul 7.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB. Yang ke-13, surat keputusan mutasi pelayanan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa telah sampai surat keputusan mutasi pelayanan dari pucuk pimpinan HKBP kepada gereja kita bahwa Amang Pendeta Yosua RH Togatorob Sarjana Teologia yang saat ini melayani gereja kita mendapat penempatan baru melayani sebagai pendeta HKBP Resort Tembesi Indah, Distrik 20 Kepulauan Riau. Dan pada tanggal 23 Juli 2023 akan diadakan pagocakonon di HKBP Resort Tembesi Indah. Perpisahan akan kita lakukan di gereja pada minggu setelah pancakonon beliau.
Kiranya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Pesparawi Kota Batam. Diberitahukan kepada seluruh jemaat dalam rangka pelaksanaan Pesparawi Kota Batam tahun 2023, LPPD Kota Batam akan melaksanakan kegiatan pembinaan kerohanian melalui kreasi seni tarik suara yang bernapaskan keagamaan Kristen dengan pengembangan kreativitas seni musik dan suara, sekaligus memelihara serta meningkatkan mutu paduan suara dengan mewujudkan keharmonisan dan kerukunan antar peserta. Kategori kegiatan yang dilaksanakan: 1. Solo anak putra putri usia 7-9 tahun. Yang kedua, solo anak putra putri usia 10-13 tahun. Yang ketiga, solo remaja putri usia 16-24 tahun. Yang keempat, solo remaja putra usia 16 sampai dengan 24 tahun. Yang kelima, paduan suara anak PSA. Yang keenam, vokal grup pemuda. Yang ketujuh, paduan suara dewasa campuran PSDC. Lagu dapat di-download melalui link yang dapat dilihat di layar. Technical meeting akan dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB. Tempat akan diinformasi selanjutnya. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kegiatan Pesparawi tersebut dapat mengambil dokumen persyaratan di kantor gereja pada jam kerja. Ke-15, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberi kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Nama-namanya dapat kita lihat di layar. 16, sumbangan bunga altar. Pada minggu hari ini gereja kita menerima sumbangan bunga altar dari keluarga M. Situmeang Minang Boru Siombing dari Wek Batam Kota. Terima kasih atas sumbangannya. Ucapan selamat ulang tahun dicantumkan daftar nama ulang tahun, perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayanan waktu paruh, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang terakhir, berita keuangan. Saldo akhir per tanggal 8 Juli 2023 berjumlah Rp659.771.922. Demikian warta jemaat gereja kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dan kita bernyanyi. Pikiran dan perbuatan
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Terima kasih, selamat datang dan selamat bergabung bersama di dalam ibadah di gereja kita dari HKBP Batam ini. Saatnya bagi kita sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan, sabda Allah pada minggu hari ini, tertulis dalam surat Roma pasal yang ke-7, dimulai dari ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-25. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian, demikian bunyinya. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku ketahui, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian pembacaan daripada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, rasa-rasanya agak sedikit membingungkan bagi kita membaca nas khotbah yang baru saja kita dengarkan ini. Tetapi memang dari seluruh surat Roma ini, mulai dari pasal yang pertama hingga pasal yang ke-10, ini adalah bahagian rangkaian teologia Paulus tentang Kristus itu. Masterpiece dari keaslian apa yang hendak disampaikan Paulus mengenai peranan daripada Taurat dan mengenai apa yang wajib dikerjakan oleh mereka yang sungguh-sungguh telah menerima karunia keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, coba kita bayangkan sejenak di dalam diri dan di dalam hati kita masing-masing.
Sebuah pertanyaan yang menyuguhkan berbagai jawaban yang harus kita pilih salah satu di antaranya, yang diberikan kepada seluruh manusia di dunia saat ini. Apakah pertanyaannya itu? Yaitu yang mengatakan, mengapa manusia sering melakukan yang jahat? Atau mengapa manusia sering melakukan kesalahan dan dosa? Pertanyaan ini diberi dengan berbagai pilihan. Pilihan yang pertama dikatakan iblis yang menyuruh. Iblis yang menyuruh. Lalu pilihan yang kedua dikatakan pengaruh daripada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Lalu pilihan yang ketiga, manusia melakukan yang salah, dosa, atau kejahatan sebab hal ini telah terwariskan oleh para leluhur atau nenek moyang mereka. Dan yang keempat dikatakan bahwa manusia pada hakikatnya lemah, atau manusia pada hakikatnya jahat. Nah, kalau menurut Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, dari pilihan yang empat itu, menurut Bapak Ibu sekalian, pilihan yang manakah atau jawaban yang manakah yang paling banyak dipilih oleh para responden atau dipilih oleh para orang-orang lain? Mungkin sulit bagi kita untuk menentukan manakah daripadanya jawaban yang paling populer atau jawaban yang paling banyak dipilih oleh banyak orang saat ini. Tetapi satu jawaban yang paling kita tidak sukai adalah jikalau hal itu dinyatakan tentang kesalahan kita sendiri. Yaitu pilihan yang keempat yang mengatakan bahwa manusia pada dasarnya atau pada prinsipnya adalah pribadi yang lemah. Siapa dari antara kita yang mau diketahui kelemahannya, Bapak Ibu sekalian? Ada? Tidak ada. Seandainya ada orang yang mengatakan, kalau si anu itu, kalau engkau itu, kelemahanmu ini, pasti dia tidak suka mendengarkan itu. Langsung berkata, apa kau bilang? Oleh karena itu, coba kita lihat masing-masing Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Mungkin saja ada sebagian orang yang menuduh iblis sebagai biang kerok yang membuat manusia melakukan kesalahan dan dosa itu. Mungkin dari antara kita juga ada yang mengatakan itu di dalam hati kita tadi. Halan isi bulisi dui, ini kan. Pilihan yang pertama. Ketika seseorang ditanya saat dia kedapatan atau terperangkap oleh kesalahan dan ulahnya, ditanya kepadanya, mengapa saudara melakukan kesalahan ini? Lalu ia menjawab, semua itu karena ulah daripada si iblis. Benar bukan? Alan si bulisi deh, amang tahe naguguas si bulisi, ninna muse dipapuji-puji si bulisi terus. Gabi lupa ibana adong do haguguon padonganion pangaramotion na dipasahat debata di tonga-tonga ninguluna. Alai taidama gabi beralih do ibana, dia menyingkirkan dan mengatakan itu adalah ulah daripada iblis.
Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin itu ada benarnya. Karena memang sejak mulanya pekerjaan daripada iblis adalah selalu ingin berusaha mempermalukan Tuhan dengan mendorong setiap manusia melawan perintah Tuhan. Adong dositong nih. Tetapi sebuah hal yang harus kita renungkan juga, apakah manusia dengan kebebasannya yang diberikan Tuhan kepadanya harus menuruti bisikan daripada iblis? Maka jawabannya tidak. Buido teluhonotta, buido tatulak, buido taalo, sibulis, hajahaton, nanang saya turus di bagasan diri tahun. Itu sebab dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Keinginannya dong. Memang ada pengaruh, memang ada rayuan, memang ada bisikan daripada si iblis. Tetapi hal itu juga ternyata ada hal yang lebih besar. Ketika keinginan manusia itu tidak mampu menghempang dan dia juga terpengaruh akan rayuan atau kejahatan itu. Atau mungkin ada juga mereka yang percaya bahwa manusia berbuat jahat adalah karena pengaruh orang lain. Inilah pilihan yang kedua tadi. Seperti Adam yang dikatakan dipengaruhi oleh Hawa. Ketika Allah datang ke tempat mereka dan menanya kepada Adam, lalu Adam berkata kepada Allah, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Salah duibana, dia berdosa, tetapi dia mengalahkan perempuan itu, Hawa. Lalu datang lagi ditanya kepada si Hawa, lalu Hawa juga mengalihkan lagi, bukan aku tetapi ular itu yang memberikannya. Molo nunga soni disuku mamuse tu uloki ati ulok isi do muse nama bek kosong ini namuse, maka tidak akan ada lagi jalan temunya. Tetapi hal yang harus kita perhatikan bersama Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dilakukan atau apakah konsekuensi yang diterima Adam dan Hawa. Baik Adam dan Hawa, mereka berdua dihukum oleh Allah. Jadi memang tohodo alai unang gabe miraguhon adongdo sada haguguon di bagasan diri tai. Bukan jadi kita mengalihkan atau menghindar atau bahkan menyalahkan pihak yang lain. Atau bahkan juga di dalam pilihan yang ketiga tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada juga orang yang percaya bahwa manusia bisa hidup di dalam kegelapan dosa adalah karena apa yang sudah dilakukan oleh orang tua atau nenek moyang mereka pada zaman dahulu kala. Memang hal ini bisa-bisa saja terjadi atau memungkinkan. Kesalahan, dosa, keburukan yang dilakukan oleh para orang tua dan nenek moyang itu dapat juga memberikan dampak yang buruk terhadap anak-anaknya. Tetapi coba kita perhatikan bagaimanakah Yesus yang telah memutus semua itu dengan darahnya yang kudus. Artinya sudah selesai semuanya. Kita tidak lagi mengingat-ingat akan kalau saya berbuat dosa sekarang, bahwa itu adalah karena ulah atau karena apa yang dilakukan oleh orang tua kami atau opung kami dahulu kala. Itu sudah selesai, enough sampai di sana. Yesus sudah menebusnya dengan darah yang mahal itu. Maka kembali ditanyakan kepada kita, ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan hendak berkata bahwa dosa pada hakikatnya adalah tanggung jawab pribadi kita.
tanggung jawab pribadi. Kita tidak dapat menyalahkan siapapun atas dosa yang diperbuat di dalam kehidupannya. Dan bui alanido ikon sahala ni ibana do na ikon romanol soli jala naolo manopoti dosana. Unang atong gabi didok sa nakingani. Setu halak alay rohana mangului di bagasan dosa. Dan tidak ada orang lain yang dapat memberikan pembebasan, deliverance atas kesalahan dosa yang dilakukan daripada manusia itu. Dangarong dang gabena tua-tua ni bana manuhu dosa nong hasalani badaong. Alay diri nasad diri itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, cara yang diajarkan Tuhan kepada kita agar hidup ini tidak terjerumus ke dalam dosa, agar hidup itu tidak terus melekat di dalam kesalahannya. Maka dikatakan mari mencintai hukum Allah. Maka halo mohon pati ini dibatas songon topi ini minggu tadi bagasan tikion. Ini adalah sebuah dorongan bagi orang-orang beriman, dorongan bagi orang-orang yang senantiasa menganggap hukum Tuhan sebagai sesuatu hal yang menyenangkan, bahwa di dalam hukum Tuhan itu akan membatasi seseorang itu melakukan apa yang hendak dia kerjakan. Bahwa di dalam hukum Tuhan itulah yang membawa kita kepada hal-hal yang wajar yang untuk kita kerjakan. Kita akan mencintai hukum Tuhan, dan selama kita mencintai hukum dan perintah Tuhan, maka disitulah kita akan dituntun di dalam berbuat apa yang hendak kita kerjakan. Itu moloholong rohani batu sasahalak iko patudohonot todoi tungbo hape ninna molo tutudo parholong iba. Tak peduli dia rintangan apa yang ada, tetapi sebagai bukti daripada cinta, dia akan tetap menembus, dia akan tetap berjuang untuk berjumpa dengan yang dicintainya itu. Dah itu molo tayengok dope molo ningot ditiki sosaut Allah nahina holongan ni roha dui tung songo dia peluzana holan mamereng rupanai pe nungalas roha holan mabigi suarani pe nungasonang roha dang pola songon zaman si sonario dope mar video call hola binulus jabunai pituni jabuni do na binereng nunga pitor las roha daido amang tahe kubereng ibana bahninna hape dang jolmana di bereng jabunai jolmanai do ima alay pitunai do di bereng nunga sahira marnida rupani nahina holongan ni rohanai. Umma, inilah kekuatan daripada cinta itu. Sama halnya juga dengan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, karena kecintaan kita terhadap gereja ini, karena kecintaan kita terhadap ibadah ini, karena kecintaan kita terhadap Tuhan dan kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, maka hal apapun rintangan di dalam perjalanan itu tidak menjadi penghalang bagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Yang penting kita tiba berada di dalam gereja ini dan kita bersama-sama menerima dan mendengarkan firman Tuhan, dan setelah itu kita pulang dengan membawa berkat dan sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Iya. Mula memang dang holong rohata mungkin dang sati tatu gerejaon. Olodo sejauh kita martahin yang tu gereja, ale di perjalanan unang betu gereja kita bah. Tu dia mah sarapa mahita nina. Olodo mabelok.
Awalnya dia tahu akan yang baik dan kerinduan jiwanya. Tetapi ada pengaruh daripada luar sehingga cintanya itu berubah. Nah, oleh sebab itu orang yang juga mencintai Allah di dalam kehidupannya, maka hidupnya juga wajib dan harus taat kepada apa yang disebut dengan perintah atau Taurat Tuhan. Ini yang mau dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam nas khotbah kita saat ini. Bapak ibu saudara-saudaraku sekalian, sampai dia mengungkapkan berbagai fakta, berbagai kenyataan, berbagai pergumulan iman yang dia alami di dalam dirinya sendiri. Di Ulaibana Dopatik, dia melakukan segala Taurat dan perintah yang ada menjadi sebuah habit, tradisi bagi orang Yahudi ketika itu. Tetapi satu sisi dia juga menyalahkan dirinya bahwa banyak yang tidak baik yang dia kerjakan di dalam kehidupannya itu. Seperti lagu kita Bupende yang dikatakan Kristenau HP hutodong dalan hamaguani, menyebut dirinya sebagai orang Kristen, tetapi banyak perbuatan atau jalan kehidupan yang dia lakukan yang sungguh-sungguh jauh sekali dari apa yang sesungguhnya sebagai cerminan orang-orang yang percaya terhadap Yesus Kristus. Bapak ibu saudara-saudaraku sekalian, coba kita bayangkan sejenak bagaimanakah rumitnya kehidupan ini. Ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik di dalam kehidupan dan di dalam hati kita. Kita satu sisi taat dan mencintai Taurat, taat dan mencintai firman Tuhan. Tetapi pada kenyataannya juga semua itu kita singkirkan, kita tinggalkan. Usuk kumajolo hita, do tadu pi situasi na songoni, akamang do akainang. Pernahkah kita tahu yang baik? Kita cinta kepada yang baik, kita cinta kepada firman Tuhan, dan Tuhan senang, Tuhan kagum oleh karena melihat diri kita yang senantiasa mendengarkan dan cinta kepada firman Tuhan. Alai jujur majo, do gabeta sudati saluhu nai, yang kita kerjakan adalah yang ada di dalam pikiran dan kemauan kita. Pernahkah? Nang pola milih taman dukuni. Aduh kan? Tak usah jauh-jauh. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam kehidupan kita sebagai keluarga yang telah dia tetapkan, yang telah dia pertemukan, bagaimanakah hubungan persaudaraan yang rukun. Dan kita mengaminkan itu. Sungguh firman-Mu ini Tuhan luar biasa sekali. Engkau menjaga kami agar tetap memelihara kerukunan di dalam persaudaraan sebagai abang adik atau kakak adik di dalam keluarga ini. Tetapi pada faktanya bagaimana yang terjadi? Tidak sedikit lagi orang-orang Kristen saat ini yang saling mendendam satu dengan yang lainnya. Benar? Tapi di sini nggak ada ya, nggak ada. Itu ada di luaran sana itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, Paulus kembali menekankan bahwa sesungguhnya janganlah kita memperkenankan hati kita, janganlah kita membiarkan hidup kita ini dikuasai oleh dosa itu. Biarlah batin, biarlah juga hati kita terarah kepada Tuhan. Meskipun tubuh ini penuh dengan godaan, ingin melakukan dosa, tetapi biarlah kita lebih mencintai Tuhan daripada segalanya. Pernah ada satu ketika ada seseorang yang ditawarkan
akan sesuatu hal yang mendatangkan untung besar dalam hidupnya, mendapatkan sebuah keuntungan yang besar. Tetapi dia merenungkan ada sesuatu hal yang salah di dalamnya. Lalu saking dia takut, oke, nggak apa-apalah, saya bagi sedikit nanti yang saya dapat ini. Tetapi biarlah juga dia ikut, seandainya ada ketahuan yang dihukum itu bukan aku lagi, tetapi sudah ikut dia, katanya. Tetapi pada satu ketika dia sadar betul dan memutuskan bahwa boleh saja ada pengaruh, ada rayuan, ada godaan daripada si jahat atau si iblis. Tetapi dia memutuskan, sekalipun itu ada, tetapi hatiku, pikiranku, hidupku masih lebih kuat terhadap mendengarkan perintah Tuhan. Oh, memang orang-orang mengatakan itu adalah sebuah kebodohan. Oh, kok kamu bodoh sekali, ada sebuah peluang, ada sebuah keuntungan yang sangat besar, tetapi engkau tidak ambil dan engkau lepaskan begitu saja. Oh, dunia mengatakan seperti itu. Boleh-boleh saja, monggo, silakan. Tetapi satu hal yang paling besar, sekalipun dunia ini aku tinggalkan, tetapi aku yakin dan percaya bagaimana supaya hidupku, Tuhan tidak pernah meninggalkanku di dalam kehidupan ini. Maka biarlah Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, mari kita melatih diri melakukan apa yang baik di dalam kehidupan ini, melakukan apa yang baik dan benar. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita menerima segala apa petunjuk yang diberikan Tuhan kepada kita, kita juga harus mampu melakukannya di dalam hidup ini. Ada sesuatu hal yang disampaikan kepada kita yang memberikan jaminan, penyertaan kepada kita untuk dapat berjalan di dalam melakukan semuanya itu, yaitu hidup di dalam tuntunan Tuhan. Semakin kita membuka diri kita kepada Tuhan, percayalah, Dia tidak akan pernah membiarkan kita terjatuh di dalamnya. Biarlah apa yang kita kejar, apa yang kita kerjakan, tetap melakukan sesuatu hal yang baik. Mulu burjui baburjuma, unang pura-pura burju. Aleku betul-betul mengeuhun, menghayati akan kasih yang Tuhan sudah berikan di dalam hati kita, sehingga hati nurani kita, inner life kita di dalam hidup ini serupa dengan apa yang kita kerjakan setiap saat. Jangan pernah membohongi hati, jangan pernah membohongi Tuhan, tetapi hiduplah apa adanya, sebagaimana yang Tuhan inginkan dan yang Tuhan dambakan bagi kita sekalian. Dan saat itu Tuhan menjamah memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh pada hari ini Engkau telah mempersatukan kami kembali, berkumpul di dalam bait-Mu yang kudus. Kami juga telah menerima firman-Mu, yang mana itulah yang menjadi petunjuk di dalam kehidupan kami, supaya kami mencintai hukum yang telah Engkau berikan kepada kami, petunjuk di dalam segala arah kehidupan ini, agar kami tidak lagi lebih banyak memberikan hidup ini dituntun oleh berbagai kenikmatan dan kebahagiaan sesaat. Namun bagaimana agar hati kami, agar batin kami senantiasa menuntun kami melakukan apa yang Tuhan hendaki, sehingga olehnya kami dibawa kepada sebuah sukacita dan kebahagiaan yang sejati.
biarlah hidup kami yang telah Engkau tebus ini, yang telah Engkau nyatakan keselamatan lewat pengorbananmu di kayu salib, kasih-Mu itu juga yang senantiasa menyala di dalam hati dan hidup kami sekalian, sehingga dengan merenungkan akan kasih-Mu yang besar itu, maka kami juga dituntun untuk melakukan segala apa yang baik, dan tentunya karena Roh Kudus-Mu yang tetap tinggal di dalam hidup kami, supaya lewat firman-Mu ini membantu kami di dalam kehidupan kami sekalian, baik di dalam pekerjaan kami, di dalam berbagai kegiatan kami, di dalam berbagai perjalanan kehidupan kami, bahkan di dalam berbagai penderitaan dan kesulitan yang sedang kami alami kini. Kami tetap mendengarkan apa yang Tuhan berikan sebagai petunjuk dalam hidup kami, sehingga tak satu pun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, yang kami jalankan itu semuanya di dalam kehendak dan kemauan kami semata, tetapi yang tetap membawa kehidupan, keutuhan di dalam kehendak Tuhan. Seluruh jemaat-Mu ini Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan limpahkan akan rahmat, akan sukacita, akan kesehatan, akan kebaikan yang daripada Tuhan. Dan bagi mereka yang sedang terbaring, yang sakit, yang bergumul, yang susah, ya Tuhan Allah Bapa, kasihanilah mereka, lawatlah mereka. Kiranya di dalam pengharapan mereka terhadap Engkau, iman mereka dapat teguh, dan Engkau memenangkan mereka di dalam segala keluh kesahnya itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Orang yang teguh
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, terimalah salam dari kami. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Mohon maaf kami tidak bisa bersalaman di pintu gereja karena akan lanjut lagi melayani ke Tiberias Nongsa jam 10. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berikut kita adakan kembali.